Terkadang, keputusan terbaik lahir ketika kita berhenti melawan emosi dan mulai memahami semuanya. Menerima rasa takut, ragu, dan lelah tanpa harus buru-buru mencari jawaban. Karena tidak semua keputusan harus cepat. Yang terpenting, tetap jujur pada diri sendiri sebelum akhirnya melangkah ke pilihan apapun. Ini semua berawal ketika aku berada di satu titik hidup yang penuh tanda tanya. Namaku Aruna, dan disinilah ceritaku dimulai. Sekarang, dua kabar datang bersamaan. Dan dua pilihan datang di waktu yang sama. Sekarang, aku siap langkah ke yang mana? Teman-teman, ini kabar baik. Aruna diterima di kampus impiannya. Baik dari mana? Tekanan makin banyak. Lingkungan baru, biaya, tugas. Aduh. Aruna pasti capek banget. Solusi termudah, tidur dulu, pikir besok atau nanti lah. Ayolah, ini momen besar. Kita harus dukung Aruna. Dukung gimana? Kita bahkan gak sepakat dari tadi. Aku cuma takut terlalu cepat. Kalian ribut mulu, bikin capek tau. Bisa nggak kita tanya dulu apa yang sebenarnya Aruna rasakan? Ya juga ya. Hai Aruna, akhirnya muncul juga. Kukira kamu nggak datang. Sini, anginnya segar banget tahu. Oh iya ya, seger banget ternyata di sini. Ngomong-ngomong, kemarin aku udah daftar ulang. Jadi minggu depan aku udah mulai banyak persiapan. Wah serius, keren banget Nay. Selamat ya, aku keseneng deh. Thanks ya. Kamu gimana? Udah fix daftar ulang di kampus pilihanmu? Lolos kan? Lolos kok, aku lagi nyusun berkas, masih nunggu beberapa hal yang harus dirapihin. Syukurlah, kirain kamu udah submit. Kamu bilang peluangmu bagus banget kan? Iya, tinggal nentuin aja gimana. Dari tadi kamu kelihatan mikir banget. Capek ya? Bukan capek, cuman banyak hal yang harus dipikirin. Kalau butuh bantuan, bilang ya. Aku dukung semua keputusan kamu. Aman, makasih ya Nay. Iya, sama-sama. Kenapa rasanya semuanya berat banget? Padahal ini kabar baik, hal yang aku nantikan. Tapi sekarang aku ragu, karena aku takut salah melangkah. Dia harus kuliah. Itu impiannya. Tapi semua orang cuma maksa dia nggak ditanya maunya apa. Kalau dia salah pilih, pasti masa depannya selesai.
Dia cuma butuh dipahami, bukan dipaksa. Mending gak usah tidur di kasur itu enak. Kalian tuh nggak ngerti, tekanannya besar, Aruna bisa meledak kapan aja. Tapi kalau dia nggak pernah coba, dia nggak akan pernah tahu kemampuan dirinya. Bisa nggak sih pelan-pelan aja? Ini semua menakutkan. Apapun buat kamu tuh menakutkan. Kalian bikin suasana makin berat. Aruna bisa merasa sendirian kalau kita begini. Aku usul mending kita break dulu. Debat kayak gini bikin aku ngantuk. Gak bisa break, ini penting banget. Kalau terus kayak gini, Aruna makin bingung. Lihat tuh, bahkan kita aja kacau. Aruna cuma butuh dimengerti. Kalau aku kuliah sambil kerja paruh waktu, mungkin aku bisa jalan pelan tapi tetap maju. Pak, aku mau kuliah, tapi aku akan kerja paruh waktu karena aku tetap mau belajar dan juga mandiri. Ternyata keputusan Aruna tuh bukan karena satu emosi aja, tapi karena kita semua. Semua perasaan itu penting. Dan semuanya saling melengkapi. Tapi tetap ya, tidur itu wajib. Aku akui, kita semua punya peran, bukan cuma aku yang paling benar. Nah, gitu dong, kita kuat kalau bareng-bareng. Apa Aruna bakal baik-baik aja setelah ini? Dia sudah berani mengambil keputusan. Itu langkah besar. Iya, langkah besar berarti energi besar. Energi besar berarti istirahat juga besar. Yuk mulai sekarang kita sambut masa depan Aruna bareng-bareng, tanpa ribut, tanpa dorong-dorongan. Aku dapat beasiswa. Yeay, akhirnya Aruna dapat beasiswa. Kenapa nggak dari awal munculnya? Ini kabar bagus kan? Iya kan? Dia pantas dapat ini. Jadwal makin padat lagi. Aku siap nggak ya? Ini kesempatan besar Aruna bisa belajar tanpa mikir biaya. Iya, bagus sih, tapi tetap aja kok telat banget. Kita harus bantu dia lebih fokus setelah ini. Sekarang dia punya alasan lebih kuat buat percaya dirinya. Boleh nggak kalau semisal waktunya ditata biar ada waktu buat terbahan? Bisa banget dong, kita atur bareng. Iya, yang penting Aruna nggak sendirian. Yes, akhirnya sekarang aku bisa kuliah tanpa mikirin biaya. Seneng banget. Kalau Aruna salah pilih, aku takut dia nyesel. Aku juga, tapi kadang aku terlalu ribut dan bikin dia tambah bingung. Kita cuma ingin dia bahagia, tapi malah bikin dia tambah ragu. Apa kita penyebab dia bimbang? Enggak, kita penyebab dia tambah berhati-hati. Tapi kalau aku terlalu takut, aku bisa bikin dia berhenti menyerah. Dan kalau aku terlalu larut, aku bisa bikin dia tenggelam. Jadi, kita harus saling jaga dia ya. Iya, kita harus jaga satu sama lain, supaya kita bisa jaga Aruna lebih baik. Ih, kenapa? Semua bajuku jadi jelek semua. Kemana sih bajuku? Itu karena dia belum nyuci 3 hari tau. Apa? Pantes bau.
Tenang, kita bisa pilih outfit bagus kok. Bisa kan? Kalau warnanya tabrakan gimana? Satu jam? Aruna harus mutusin sekarang. Kenapa nggak muncul dari tadi? Sistem apaan ini? Oke, tenang. Kita bisa bantu dia fokus. Atau kita tidur dulu 5 menit. Kalau dia terburu-buru, dia bisa salah pilih. Justru makanya kita harus bergerak. Ini darurat. Sekarang, siapa yang mimpin Aruna dalam situasi gawat begini? Gini aja, kita semua kasih yang terbaik. Tapi Aruna yang nentuin. Kita cuma bantu dia berpikir jernih. Bisa nggak berpikir jernihnya sambil rebahan? Aku capek banget. Hah? Rebahan? Bisa fokus dulu nggak? Oke, akhirnya selesai sudah. Urusan sudah beres semuanya. Yeay, akhirnya dia percaya sama dirinya sendiri. Aku masih takut, tapi aku akan tetap jagain dia. Dan kalau dia capek, kita ada buat dia. Kalau ada yang ngatain dia, serahin aja ke aku. Yang penting dia jangan lupa istirahat. Mulai sekarang kita hadapi semuanya bareng-bareng ya. Halo semuanya, aku emosi baru Aruna. Mulai saat ini, aku akan bantu kalian. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku siap jalanin ini. Pelan-pelan, tapi pasti. Pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang berani jujur pada diri sendiri dan melangkah saat hati sudah siap. Aku percaya, setiap langkah punya maknanya. Apapun pilihannya, ini adalah bagian dari perjalananku.